Ya, thank you. Ya, gitu. Nah, teman-teman, jadi kita kita berbicara sekarang adalah mengenai tanggung jawab seorang pemimpin ya gitu. Tanggung jawab seorang pemimpin ini ternyata itu bukan sesuatu hal yang mudah loh teman-teman gitu. Ada banyak tantangan pada saat kita berbicara sebagai seorang pemimpin ya. Memang memang kalau misalnya seperti yang saya tulis di dalam undangan saya ada bilang bahwa kalau kita menjadi seorang pemimpin tuh kelihatannya keren ya, kelihatannya kayaknya ada banyak reward-reward yang kayaknya hasilnya luar biasa sekali gitu. Nah, tapi di balik reward-reward itu semua ternyata ada sebuah tanggung jawab yang besar sekali yang perlu seorang pemimpin itu selesaikan, perlu diemban gitu ya gitu. Istilahnya ada reward, tapi ada juga tanggung jawab gitu. Dan tanggung jawab ini bukan sesuatu yang main-main ya, teman-teman. Karena segala sesuatu itu John Maxwell bilang segala sesuatu itu jatuh atau bangkit itu adalah karena kepemimpinan ya gitu. Jadi gara-gara kita semua nih, gara-gara saya, gara-gara Anda juga gitu. Nah, saya bukan berbicara mengenai saya bukan berbicara mengenai apa kalau misalnya Anda memimpin suatu perusahaan gitu, nggak usah sebesar-besar itu teman-teman gitu. Tapi kita berbicara bagaimana caranya kalau Anda bisa memimpin diri Anda sendiri atau mungkin sekitar Anda ya gitu. Mungkin keluarga Anda yang mungkin yang udah berpasangan tentunya pasangan Anda gitu ya gitu. Dan kalau ada yang punya anak sekali lagi untuk anak Anda. Nah, Anda coba berpikirnya dalam konteks itu ya gitu. Jadi jangan Anda berpikir dalam konteks yang kayaknya Anda merasa bahwa wah Pak ini nggak relevan Pak buat saya gitu. Saya kan bukan CEO, bukan direktur gitu ya. Memang belum, mungkin belum ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kalau Anda belajar dari sekarang, tentunya Anda akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal minimal. Anda akan bisa menerapkan ini semua di dalam ya mungkin rumah tangga Anda misalnya. Tentunya itu akan memberikan hasil yang maksimal sekali gitu. Nah teman-teman kita berbicara apa itu tanggung jawab seorang pemimpin ya gitu. Tanggung jawab seorang pemimpin itu sebenarnya sederhana sekali gitu. Sederhana tapi besar ya gitu ya. Yaitu apa Anda perlu banget untuk membangun sebuah kultur yang kondusif di antara orang-orang yang Anda pimpin teman-teman gitu. Sekali lagi ingat ya, orang-orang yang Anda pimpin ini bisa satu, bisa juga 100, bisa juga 1000. Nanti kalau Anda sudah berhasil membangun bisnis Anda, tentunya akan besar sekali ya gitu, akan bisa besar sekali dan banyak sekali gitu. Nah tapi kalau misalnya sekarang ini masih Pak saya masih sendirian Pak, belum ada yang saya bisa ajak gitu ya. SM10 aja masih sendirian gitu ya, regroup meeting aja masih sendirian, that's okay teman-teman, nggak apa-apa gitu. Minimal Anda belajar dulu dasar-dasarnya, Anda pasti bisa terapkan ini di sekali lagi di lingkungan terkecil Anda, keluarga Anda ataupun mungkin teman-teman baik Anda gitu. Nah maksudnya kultur yang kondusif ini apa gitu? Kultur yang kondusif ini tentunya berhubungan dengan yang kita udah bicarakan minggu lalu ya. Seorang pemimpin tuh harus memberikan sebuah keseimbangan antara produktivitas dan kebersamaan ya gitu. Kita masih ingat ya minggu lalu kita berbicara mengenai 4 hormon yang bisa mendorong kita untuk yang benar-benar bisa menciptakan sebuah kultur yang baik ya gitu. Kita perlu banget untuk menyeimbangkan antara keempat hormon itu. Ada 2 hormon yang berhubungan dengan diri sendiri, ada 2 hormon yang berhubungan dengan kita sebagai organisasi. Nah, 2 hal itu yang perlu kita balance sih. Jadi antara produktivitas kita penting banget untuk supaya orang-orang yang kita pimpin itu benar-benar bisa memberikan hasil yang maksimal teman-teman gitu. Dan untuk itu tentunya kita perlu hal-hal yang mendorong mereka untuk berjuang ya gitu. Tapi sebaliknya kita juga perlu banget hormon-hormon yang bagaimana supaya orang-orang yang Anda pimpin ini itu merasakan kenyamanan, keamanan, sebuah kebersamaan yang indah ya supaya hormon serotonin, oksitosinnya itu bisa di dalam diri itu benar-benar bisa maksimal ya gitu. Jadi Anda perlu banget untuk membangun sebuah kultur yang kondusif dan ingat seperti yang tadi saya bilang ya gitu bahwa pemimpin itu ada tanggung jawab utamanya tuh besar sekali teman-teman gitu ya. Yaitu bahwa kalau misalnya Anda nih gitu, Anda dibayar mahal untuk menjadi seorang pemimpin, tanggung jawab itu ada di tangan Anda ya. Banyak orang-orang pada bilang gitu ya, semua tanggung jawab itu ada di pemimpinnya gitu. Kalau perusahaan nggak jalan itu salah siapa gitu? Salah pemimpinnya, salah CEO-nya, salah direkturnya ya gitu. Bukan salah anak buahnya tentunya gitu. Begitu juga dengan sekali lagi dengan keluarga gitu. Siapa yang salah? Tentunya pemimpinnya sekali lagi teman-teman. Nah sekali sekali lagi saya berbicara pemimpin dalam konteks masing-masing ya teman-teman. Jadi saya pengen banget mengajak Anda untuk belajar bahwa kalau Anda bisa meningkatkan kepemimpinan Anda, tentunya itu akan berdampak sangat signifikan sekali ke dalam semua aspek dalam kehidupan Anda. Ya, jadi sekali lagi hati-hati gitu. Kalau misalnya ada sebuah pemain apa, ada sebuah tim ya sepak bola ataupun basketball atau apapun juga yang kalah terus, yang problemnya ada di mana?
pemimpinnya, head coach-nya pasti yang akan menjadi yang akan dijadi jadi masalah yang kemudian akan diturunkan ya, diganti dengan yang lain gitu. Dan begitu juga sama yang lain gitu. Kalau Anda membangun bisnis Amway misalnya apapun yang pengen Anda capai semuanya tergantung kepada diri Anda sendiri. Nah, makanya pada saat saya berbicara mengenai kepemimpinan ini memang tantangan tersendiri ya teman-teman, karena ini berbicara mengenai diri kita sendiri gitu. Nah, terus kemudian ini saya pengen pengen kutip dari sebuah eksperimen dari Stanley Milgram ya, teman-teman yang sudah baca buku Leaders Eat Less dari Simon Sinek itu tahu pasti ya mengenai riset ini gitu. Cuman saya nggak tahu apakah Anda benar-benar memperhatikan atau enggak. Tapi saya tertarik sekali dengan riset ini ya, karena riset ini menggambarkan betapa berbahayanya atau betapa kita tuh ternyata tidak seetika atau tidak semoral atau tidak sepunya pendapat seperti yang kita bayangkan gitu ya. Nah, risetnya ini atau eksperimennya ini menarik sekali teman-teman gitu. Jadi di tahun 61 Stanley Milgram ini seorang psikologis dari Yale ya, itu dia mengadakan sebuah eksperimen. Nah, eksperimen ini dia memanggil semua banyak sukarelawan ya, ada total 160 sukarelawan ya gitu. Nah, sukarelawannya ini kemudian dipasangin ya, dipasangin satu-satu gitu. Jadi dua-dua gitu, dua-dua yang kemudian masuk ke dalam sebuah ruang percobaan. Nah, dua ini yang satu ternyata palsu gitu. Yang maksudnya palsu ini yang satu ini ternyata adalah pokoknya saintisnya juga gitu loh. Jadi timnya daripada saintis dari Yale-nya ini gitu loh. Nah, jadi yang satu palsu, yang satunya benar-benar sukarelawan yang benar gitu. Nah, kemudian mereka diminta untuk memilih gitu loh. Siapa mau jadi student, siapa mau jadi teacher, siapa yang mau jadi guru, siapa yang mau jadi murid ya gitu. Karena ini adalah percobaan antara guru sama murid gitu. Nah, kemudian yang mereka tidak tahu bahwa yang palsunya ini, yang tim dari saintisnya ini, itu selalu akan kebagian menjadi peran sebagai murid ya gitu, walaupun mereka seperti draw gitu, seperti seolah-olah nggak kelihatan bahwa ini sudah ditentukan jadi murid, tapi yang palsunya itu adalah jadi murid, jadi yang aslinya yang sukarelawan bener-benernya itu sebagai guru gitu. Nah, proses eksperimennya ini itu di mana si seorang guru ini diminta untuk membacakan soal-soal ya gitu. Dan kalau misalnya salah itu si guru itu perlu memberikan sebuah kejutan listrik kepada muridnya ini gitu ya, karena salah gitu ya. Ya, untung zaman sekarang udah nggak ada percobaan ini ya gitu. Coba kalau zaman sekarang kita SM10 seperti ini salah presentasi, pencet dikasih kejutan listrik juga. Nah, tapi ya ini juga sebenarnya percobaannya cuma percobaan bohong-bohongan sih gitu, karena orang nggak tahu gitu ya. Padahal kan sekali lagi yang muridnya itu adalah saintisnya sendiri ya. Jadi ada ditaruh sebuah alat, kurang lebih kayaknya alatnya seperti ini. Kalau misalnya Anda cek di Google ya, itu Anda ada lihat gitu. Jadi si gurunya ini harus berhadapan dengan alat ini. Jadi setiap kali si muridnya itu salah memberikan jawaban, itu dikasih kejutan listrik gitu. Dan kejutan listrik ini mulai dari paling kiri ini voltnya paling kecil sampai akhirnya paling besar ya. Jadi mulai dari 15 volt sampai tulisannya di situ 450 volt ya gitu. Jadi tinggi banget gitu. Dan jadi ada, kalau nggak salah, 30 tingkat ya, ada 30 tingkat, dan itu menaik dari kecil gitu. Jadi setiap kali salah sekali yang paling kecil, terus kemudian salah yang kedua, terus kemudian tombol yang ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya gitu, sampai ada 30. Jadi kalau misalnya ada 30 kali salah, itu pasti akan kejutan listriknya itu si gurunya itu, sukarelawan menjadi guru itu berpikir bahwa itu akan sangat berbahaya sekali gitu. Dan untuk lebih menakutkan lagi gitu, di alatnya ini itu juga dikasih labelnya ya gitu, labelnya baik label fault. Kalau misalnya Anda perhatikan di bawahnya ini, itu ada kelihatan ya, ini ada tulisan yang strong, ada yang mulai dari lemah, kemudian sedang, kemudian kuat, terus kemudian sangat kuat gitu loh, intensitas tinggi, dan makin ke kanan itu makin takut-takutin gitu, sampai yang paling pol itu adalah kondisi di mana itu sangat tinggi sekali, sangat berbahaya, dan
tulisannya tuh cuman XX doang gitu. Yang artinya orang pasti akan mati kalau misalnya diberikan kejutan listrik seperti itu gitu. Nah, kebayang ya tegang ya gitu. Jadi apa eksperimennya tegang banget gitu dan luar biasa. Yang menarik itu jadi kurang lebih seperti ini gambarnya ya gitu. Jadi ada dari 160 orang sukarelawan itu tuh dibagi 4 kelompok ya, dibagi 4 kelompok di mana dua dua dibagi dua besar di mana 2 kelompok itu ditaruh di dalam ruangan yang sama ya. Jadi yang pertama, kelompok yang pertama di ruangan yang sama dan kemudian si gurunya ini harus membantu memegangkan tangannya, maksudnya tangan daripada si muridnya sukarelawan yang jadi murid itu ke apa tempat buat listriknya tadi gitu ya. Jadi harus pegangin gitu, kamu harus kena ini gitu karena kamu salah gitu ya gitu. Dan yang kedua itu di ruangan yang sama tapi dia tidak perlu megangin tangannya. Jadi cuman bilang aja tidak di ruangan yang sama. Dan kemudian dua yang besar lagi dibagi dua lagi, yang ketiga itu ada ruangan yang berbeda. Ruangan yang berbeda ini tidak bisa melihat, yang pertama tidak bisa melihat tapi bisa mendengar teriakan daripada si scientist palsu tadi, sukarelawan palsu tadi, murid palsu tadi ya gitu loh. Jadi terus kemudian kalau yang keempat itu di ruangan yang berbeda, yang tidak bisa melihat dan tapi juga tidak bisa mendengar. Jadi benar-benar terpisah ya gitu. Nah, Anda tahu teman-teman gitu. Jadi prosesnya itu kesalahan pertama, kedua, ketiga itu kan meningkat terus ya. Eh, Kebayang nggak Anda kalau misalnya Anda ada dalam posisi sebagai seorang guru sukarelawan jadi guru itu gitu, dan murid Anda udah kesalah ke 10 kali gitu, dan mulai dari kesalahan kelima dia udah teriak-teriak, aduh gitu misalnya, misal pada saat disetrum gitu, pada saat itu, aduh, sakit gitu, dia teriak-teriak seperti itu. Sekali lagi, yang berteriak ini sukarelawan palsu ya teman-teman. Pada kenyataannya nggak kena itu, tapi sukarelawan yang benernya tidak tahu itu gitu ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah ke 10 kali, udah ke 15 kali itu kan udah semakin tinggi gitu. Sakitnya udah orangnya tuh udah sakit banget, udah teriaknya, aduh 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 aduh, aduh. Pokoknya udah kayaknya udah heboh banget deh seperti itu gitu ya. Dan kalau misalnya Anda kemudian merasa, aduh, kasihan orangnya gitu ya, terus kemudian Anda bilang, kan tadi ada ya, kalau misalnya Anda lihat posisi ada orangnya, di sini juga ada eksperimenternya gitu. Jadi ini ada yang menjadi gurunya, ini yang jadi muridnya, terus kemudian ini adalah eksperimenternya atau yang tukang yang nyatet-nyatet, yang data lah, yang ngasih percobaannya itu ya gitu. Nah, kalau misalnya misalnya di percobaan ke-10 terus kemudian misalnya Anda yang menjadi gurunya itu, terus kemudian Anda merasa kasihan dan Anda melihat ke eksperimenternya itu, kemudian dibilang, aduh kasihan lo orangnya gitu ya. Nah, eksperimenternya cukup nggak bilang apa-apa, cuman bilang satu kalimat, Anda perlu melanjutkan percobaannya gitu. Nah, jadi cukup seperti itu aja. Bukan kalimat yang marah-marahin, bukan kalimat yang apa, cuman kalimat sederhana aja. Anda perlu melanjutkan percobaannya gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya jadi Anda yang justru mau dilihat adalah sampai sampai percobaan keberapa baru kemudian seseorang berhenti, apa dia nggak berani karena dia nggak tega ngelihat studentnya itu dikasih kejutan listrik gitu. Dan dikasih 4 kesempatan ya. Jadi yang pertama dibilang seperti itu, terus kemudian kalau misalnya dia menolak lagi, yang kedua itu sekali lagi hanya dengan suara yang datar dibilang, pokoknya intinya sih pokoknya Anda perlu melanjutkan eksperimen ini gitu. Dan yang ketiga, pokoknya ketiga sampai keempat. Nah, kalau misalnya sampai udah ke kejutan ke-20, kejutan ke-25 di mana udah tinggi sekali gitu ya. Dan terus kemudian tapi terus kemudian apa orang yang si gurunya ini masih tetap belum sampai 4 kali untuk minta untuk men-stop, tidak akan di-stop sampai akhir ya. Sampai akhir itu berarti kejutan terakhir tuh udah sampai mati istilahnya gitu ya gitu. Nah, kira-kira cukup jelas kayak, moga-moga saya bisa menjelaskan dengan baik. Ya kalau nggak apa-apa, nanti Anda bisa baca lagi ya gitu. Nah, tapi ini percobaan yang menurut saya tuh sesudah saya pikirkan ini sangat-sangat dalam sekali loh artinya teman-teman gitu. Nah, Anda tahu hasilnya sebagian besar dari kita mungkin berpikir bahwa, ih, kalau gua ada dalam percobaan itu gua nggak mau
mau deh, gue nggak tegaan orangnya gitu, gue pasti akan, gue sebentarnya kalau ngeliat orang teriak-teriak aku pasti udah nggak mau deh gitu, nggak akan aku lanjutin gitu ya gitu. Tapi Anda tahu nggak teman-teman, menarik sekali loh gitu, ternyata itu kalau misalnya dilihat ya gitu loh, kalau Anda berada dalam ruangan yang sama dengan si korban, dalam tanda kutip korban itu ya, sukarelawan yang palsu tadi itu ya gitu loh, eh, 70 sampai 60% itu tidak mau meneruskan ya gitu. Jadi hanya 30 sampai 40% yang kemudian pokoknya melanjutkan terus gitu sampai sampai pokoknya sampai mati istilahnya, orangnya gitu ya gitu. Nah, tapi yang di ruangan yang berbeda itu menarik sekali gitu, yaitu hanya 35% dari 40 orang, dari total ada 80 orang di ruangan yang berbeda itu hanya 35% yang tidak mau meneruskan sampai akhir ya teman-teman gitu. Artinya apa? Artinya 65% bukan dalam kondisi di mana si sukarelawannya itu diomelin atau dituduh atau pokoknya dimaki-maki atau bahkan diancam, enggak loh gitu. Hanya dengan kalimat yang datar aja gitu. Pokoknya Anda diminta untuk menyelesaikan percobaan ini gitu ya. Cuman itu aja gitu. Anda tahu, hanya 35% yang tidak mau meneruskan sampai mati. Artinya apa? Artinya ada 65% orang dari yang melakukan percobaan itu meneruskan, memberikan kejutan-kejutan itu sampai ke level yang tertinggi, ke level 30. Ya artinya 65% orang membunuh orang, percobaannya itu gitu. Ngeri nggak teman-teman gitu? Dan ini kenapa ini menjadi mengerikan gitu loh. Kenapa? Ya karena ini adalah tantangan kita sebagai seorang pemimpin ya. Pada saat kita ya tidak bisa melihat atau merasakan dampak langsung daripada keputusan yang kita ambil sebagai seorang pemimpin, 65% dari kita tuh bisa menjadi seorang pembunuh loh teman-teman gitu. Ngeri nggak teman-teman? Duh, aku waktu pas ngebayangin ini, gila ya percobaan ini, aku ya aku sangat ragu dengan diriku sendiri ya, gila ya, serem banget gitu ya. Jadi makanya nggak heran gitu banyak sekali orang-orang yang mengambil keputusan itu seenak-enaknya aja gitu. Kenapa? Karena si pemimpinnya itu tidak merasakan dampak langsung daripada keputusannya itu gitu loh. Saya ada baca atau nonton di mana gitu ya, aku lupa gitu ya. Kalau di Amerika itu kan kalau misalnya presiden Amerika itu pengen 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 apa pengen 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 pokoknya pengen pengen apa tuh start nuklir yang rudal nuklirnya itu kan harus ada kunci khusus ya gitu, harus ada kunci khusus gitu. Dan itu ada yang saya baca udah kenyataan atau belum, betul pokoknya ada orang yang ngusulin kuncinya itu harusnya itu ditaruh di dadanya yang sudah pokoknya ditaruh di dalam dadanya ajudannya gitu. Supaya apa? Supaya kalau misalnya presiden itu mau mengambil kunci itu, mau melakukan ambil keputusan untuk meledakkan nuklir di satu tempat gitu, si presiden tuh harus membunuh dulu ajudannya gitu. Supaya presiden tuh merasakan bagaimana kalau misalnya ada orang yang mati gara-gara keputusannya dia gitu. Ya, tapi itu penting banget, bener banget gitu. Kenapa? Karena kalau enggak, kalau misalnya kita cuman, oh udah pokoknya pencet gitu, kita nggak merasakan gitu, kita nggak merasakan dampak daripada keputusan yang kita ambil, ya gitu. Nah, ya ini menarik ya teman-teman ya. Moga-moga ini bisa menjadi sebuah bayangan kepada kita gitu. Nah, sekali lagi apa ini pentingnya gitu? Pentingnya adalah setiap daripada Anda dan saya, kita adalah seorang pemimpin ya. Sekali lagi pemimpin dalam lingkungan kita masing-masing ya. Baik pemimpin untuk keluarga kita, sekali lagi seperti yang saya bilang ya, pemimpin di organisasi kita, pemimpin untuk anak-anak kita gitu, maupun juga pemimpin dari ya tentunya bisnis Anda dan sebagainya ya gitu. Nah, yang pertama, tips yang pertama kalau Anda bisa membayangkan percobaan tadi yang hubungan dengan tanggung jawab besar Anda sebagai seorang pemimpin ya gitu. Nah, yang paling penting dan ini sangat relevan sekali dengan di bisnis kita, yaitu bahwa Anda perlu banget untuk melakukan semuanya sendiri ya gitu. Artinya Anda perlu menjadi orang yang menunjukkan bahwa Anda melakukan, Anda tahu apa yang terjadi gitu ya, sehingga Anda bisa menunjukkan jalannya gitu. Jangan menjadi seorang pemimpin yang ada satu buku yang bagus banget yang pernah juga jadi RB-nya kita ya gitu. Kita tidak bisa memimpin dengan kakinya kita tuh ada di atas meja ya
ya. Kaki kita tuh harus ada di dalam posisi di mana kita terlibat langsung di dalam apapun yang kita kita kerjakan ya teman-teman. Tentunya sangat relevan sekali di bisnis kita ini gitu loh. Sebagai seorang pemimpin, Anda itu pada waktu Anda membangun basis konsumen Anda membangun grup Anda tidak bisa hanya menyuruh-nyuruh orang teman-teman gitu. Tetapi Anda harus melakukan sendiri, dan ini sangat penting sekali terutama di dalam sebuah organisasi yang sifatnya adalah sukarela atau voluntary ya gitu. Ya kalau saya di kantor ya terang aja, apa kalau direktur Anda, bos Anda itu bisa apa ya, karena ya ada hubungan yang namanya dibayar dia. Kalau Anda dibayar mau nggak mau Anda harus lakukan. Tapi kalau yang sifatnya voluntary seperti di dalam organisasi kita, seperti di dalam bisnis atau game bisnis SM10 ini, Anda perlu memberikan contoh teman-teman. Anda tidak bisa bilang doang, tapi Anda perlu banget untuk memberikan contoh. Dan kemudian ya rasakan sendiri gitu, seperti yang bolak-balik kita sudah bilang ya, kalau misalnya kita merasakan penolakan kita sendiri itu baru kita ngerasain gitu. Kalau orang mah ngomong enak gitu, yang kayak aku sering ngomong ya, kalau misalnya pembicara-pembicara motivasi, penulis buku gitu bilang, wah pokoknya ayo kalau misalnya kamu merasa gagal bangkit lagi gitu, ngomong enak teman-teman, ngerasain nggak gitu ya. Gimana rasanya gitu pada saat kita merasakan bahwa kita udah kecewa, jatuh dan sebagainya gitu. Dan kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, tentunya Anda perlu merasakan itu sendiri ya. Dan ini juga berhubungan dengan sekali lagi, kalau misalnya Anda di anak Anda ya gitu. Anak Anda pada saat misalnya Anda mau ngajarin anak Anda sesuatu gitu, Anda juga tunjukin nggak bahwa Anda juga belajar ya. Anda tunjukin nggak kalau Anda juga berjuang buat impian Anda, teman-teman gitu. Anda nggak bisa cuma ngomong doang ke orang-orang di sekitar Anda, untuk orang-orang yang Anda pimpin gitu. Nah, ini sebenarnya banyak yang saya bisa bicara lagi, tapi sayangnya waktunya sudah sangat mepet sekali ya gitu. Tip nomor 2, ini Anda perlu bertemu langsung ya gitu. Jadi Anda perlu tahu dengan detail gitu loh, apa yang menjadi tantangan daripada orang-orang yang Anda pimpin ini gitu. Nggak bisa Anda cuma sekedar dapat laporan ya gitu. Ini dicontohin dengan Bapak Presiden kita ya. Kalau Anda tahu Pak Jokowi itu salah satu yang terkenalnya, kenapa banyak orang suka sekali pada waktu awal beliau untuk menjadi gubernur Jakarta dan kemudian jadi presiden Indonesia, itu karena satu temanya gitu yang menjadi benar-benar menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan pemimpin yang lain, yaitu Pak Jokowi itu sering banget belusukan ya. Dia mencari tahu yang terdalam, informasi yang benar-benar tepat, bukan informasi yang sudah difilter dari orang-orang gitu. Kemudian tip nomor 3 itu ya Anda perlu langsung bertemu dan dengar orang yang terdampak dari apa yang organisasi Anda lakukan ya gitu. Jadi ya contohnya ini jelas sekali kalau di bisnis kita ya gitu. Kalau misalnya di bisnis MW kita dengan sistem Network 21 itu kita ada recognition orang-orang yang baru mencapai pencapaian tertentu gitu. Anda ngebayangin nggak gitu kalau misalnya itu adalah orang yang Anda ajak, bagaimana Anda bisa menyampaikan, memberikan orang itu sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan impiannya dia, dan kemudian Anda bisa mendengar dan melihat bahwa dia mencapai impiannya dia gitu. Gila, itu rasanya akan sangat berbeda sekali teman-teman gitu. Nah, kemudian yang keempat itu jumlah orang yang Anda pimpin itu Anda harus atur supaya kurang dari 150 ya, karena di atas 150 Anda sudah tidak bisa membangun sebuah relationship yang baik dengan orang-orang di situ gitu. Nah, mungkin sekali lagi ini relevan untuk kalau misalnya nanti Anda pada saat Anda sudah berkembang, organisasi Anda, SM10 Anda berkembang juga, nah, Anda akan mencapai orang-orang dalam jumlah yang banyak. Dan ini makanya kenapa kita di Network 21 kita fokus banget dengan yang namanya pembentukan leadership ya gitu, karena kita pengen setiap daripada Anda itu bisa menjadi pemimpin buat sekelompok orang ya gitu, karena tentunya tidak ada satu orang pun yang bisa untuk memimpin lebih banyak dari 150 ya gitu. Nah, kemudian yang kelima, jangan cuma memberikan uang Anda, tapi juga waktu dan energi Anda itu penting sekali. Ya gitu, ini kita dengar banyak ya teman-teman, sayangnya banyak orang yang suka salah sangka. Mereka berpikir uang adalah segala-galanya gitu. Mereka berpikir bahwa dengan memberikan uang, segala sesuatunya udah berhasil. Dan ternyata ini ya sangat tidak tepat ya gitu. Anda mungkin sering juga mendengar ada banyak
tantangan, ada banyak orang-orang broken home karena apa? Karena orang tuanya tuh hanya memberikan uang ya gitu, tapi tidak memberikan waktunya, tidak memberikan energinya gitu ke si anak tersebut. Si anak cuma dikasih, pokoknya kamu mau berapa nih uang gitu, kamu mau apa nih uang gitu. Tapi papa nggak bisa ikut ya gitu, mama nggak bisa ikut ya, mama nggak bisa nemenin ya. Pokoknya ini uangnya apa kita kasih gitu. Dan itu ternyata itu tidak bisa memberikan sebuah hasil yang maksimal ya teman-teman gitu. Nah kemudian tips yang terakhir, tentunya segala sesuatunya butuh waktu ya teman-teman. Pada saat Anda membangun sebuah, Anda memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin gitu. Anda memiliki mengambil sebuah keputusan-keputusan yang untuk menciptakan sebuah kultur yang menyeimbangkan antara produktivitas dan kebersamaan gitu. Terkadang Anda perlu waktu untuk semuanya itu bisa berjalan dengan baik ya. Tidak ada sesuatu yang instan dalam hal kepemimpinan. Kita pengennya instan gitu, tapi apa boleh buat gitu. Hasilnya selalu harus bisa kita akan rasakan, mungkin agak sedikit lebih lama daripada apa yang kita mau gitu. Tapi jangan khawatir, tentunya kalau misalnya Anda sudah melakukan yang tepat, Anda sudah menyeimbangkan antara produktivitas dan kebersamaan ya, Anda tahu dengan jelas gitu bahwa keputusan Anda, apa yang Anda lakukan itu akan berdampak kepada orang-orang yang Anda pimpin ya gitu. Dan kalau Anda salah ngambil keputusan, itu akan sangat berbahaya sekali buat mereka. Nah, tapi kalau misalnya Anda udah tahu dan Anda mengaplikasikan tips-tips ini, semoga Anda akan bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Anda tahu dengan tanggung jawab seorang pemimpin yang baik, dan Anda bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya juga. Oke, teman-teman, itu dulu dari saya kembalikan ke Helen. Wah, thank you banget Pak Krisno untuk sharingnya. Wah, itu siapa yang belajar banyak? Aku, terutama yang